Bagi orang-orang yang sudah sampai Gus di tingkatan makrifat, katakanlah begitu, entah itu masih di tahapan, khususnya di tahapan yang sudah praktek, sudah menjalani, bukan hanya sekedar ilmu. Ya. Dia cara memahami, cara memaknai kehidupan dirinya itu seperti apa sih Gus? Sedangkan kalau sudah di tingkatan itu kayaknya tidak ada selain Allah, semuanya Allah sudah. Lantas dia memposisikan dirinya itu seperti apa dalam menjalani kehidupan di dunia inilah, sehari-harinya itu dia memposisikannya seperti apa, di mana dia. Sedangkan dia sendiri sudah sadar bahwa dia sendiri aslinya tidak ada. Iya. Itu bagaimana itu sih Gus? Itu kan ya kesadaran itu ya, kesadaran itu yang sulit untuk diceritakan. Gimana? Saya juga seringkali berusaha untuk menceritakan gimana sih rasanya. Setiap saya bilang rasanya nikmat sama jamaah, tapi kan jamaah sendiri kan dari mana dia memahami kata-kata kenikmatan itu, bagaimana dia membayangkan, kan tidak bisa. Ya tetap kita harus, mereka jamaah harus mengalami dulu perjalanan sendiri, maka dia akan apa yang menjadi kata nikmat itu tadi dia temui sendiri, itu baru bisa. Dan rasanya nikmat itu di mana ya? Seperti kita merasakan nikmatnya kopi ini, bagaimana mau menceritakan kepada orang lain kalau orang lain itu tidak juga minum kopi, tidak bisa. Dibilang asin ya tidak asin, dibilang manis ya tidak terlalu manis betul, kan gitu. Meskipun kita bahas kopi itu rasanya gimana, ada manisnya, ada pahitnya, ada kecutnya sedikit, ada gimana orang yang nangkapnya itu. Oh yuk, terus bagaimana rasanya? Ada manisnya, gimana rasanya? Masih belum bisa juga. Itu soal rasa itu di situ. Ya kita hanya cuma bisa mengibarahkan saja. Seumpamanya seperti itu, seperti apa yang tadi itu loh. Kenapa sih kopi itu kok ditaruh didatangin semut? Semut itu kok suka berdatangan. Nah seperti itu kan. Itu kan sentuhan, ibaroh kan, ibaroh. Kenapa? Karena manis. Nah belum selesai di situ, kita angan-angan lagi. Oh ternyata manis itu disukai semut ya. Nah, kemudian kita kembangkan lagi pemikiran kita. Berarti kalau kita mau disenangi oleh banyak orang, ya kita harus bisa berbuat manis pada mereka. Kita jadi manis dulu, gitu loh. Baru semut itu kan berdatangan sama kita. Jadi gula dulu. Berarti tidak bisa ya Gus diceritakan pengalaman ketika memposisikan bahwa dirinya ini sudah tidak ada. Tidak bisa Mas, tidak bisa Yang ada diceritakan. hanya Allah semuanya. Dimana mau menceritakan, kita sendiri juga tidak ada. Apa yang mau diceritakan? Kalau sudut pandang bisa. Nah, itu yang kemarin pertemuan kemarin itu kan sudah saya jelaskan sudut pandangnya. Tapi rasanya tidak bisa. Rasulullah pun tidak sanggup menceritakan, tidak bisa. Bagaimana wujudnya Allah itu? Ya tidak kayak apa-apa ya. Itu yang tidak bisa diceritakan, harus dicapai, dijalani sendiri. Nah, setelah si A ini menikmati, kemudian cerita sama si B. Ketika si B ini
merespon apa kata si A ini dan dia melakukan, terus dia mencapai tahapan yang sama dengan si A. Loh, ini udah nggak pakai kata-kata, sudah pakai isyarat saja dia sudah paham, gitu loh. Karena apa? Dia berada pada tingkatan yang sama. Pakai isyarat sudah. Nggak butuh ngoceh lagi sudah. Isyarat mata saja paham sudah. Itu kalam balik, namanya balaghah itu seperti itu. Pakai isyarat. Orang-orang yang sudah balik. Balik itu maksudnya yang memahami rahasia-rahasia Allah. Itu pakai kode aja dia sudah paham. Tapi kalau orang yang belum mencapai di situ, meskipun diberi gambar sekalian juga sulit untuk memahami maksudnya seperti apa. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan, aku kenal Allah dengan Allah, aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Itu kan kalamnya orang balik. Orang awam tidak mampu untuk memahami bagaimana mengenal Tuhan dengan Tuhan. Gila makanya itu. Soalnya cara pemikirnya tidak sampai sana. Dan itu sekarang sudah banyak yang menjelaskan maksudnya di mana, kan gitu. Maksudnya, kenali dulu dirimu, baru kamu mengenal Tuhan. Dan saat kamu mengenal Tuhan, disitulah kamu akan paham dengan kata-kata Sayyidina Ali. Seperti itu. Bahkan seorang itu tidak mau mengenali dirinya dan mengenal Tuhan, tidak sampai kapanpun tidak akan paham dengan kata-kata Sayyidina Ali itu tadi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan. Stres itu, akalnya tidak bisa. Anak-anak pedot, tidak bisa. Harus mencapai ke ranah sana, baru paham dengan apa yang kalau rasanya tidak bisa. Kalau saya kemarin saya bocorkan itu kan, pokoknya intinya rasa nikmat yang dimaksud itu ketika kita sudah tidak bisa dendam, tidak bisa dengki dengan siapapun, tidak gimana ya, tidak bisa merasakan apa-apa sudah lagi. Kan dalam kehidupan sehari-hari, pagi aja ada yang ngajak bertengkar. Saya sendiri kemarin pagi itu juga sudah ada orang yang mau ajak tengkar. Tapi ya sudut pandangnya itu kita kembalikan lagi. Mana ada mayit bisa seperti itu, mana ada sesuatu yang mati bisa seperti itu. Ya itu kan Tuhan sendiri. Tinggal kita kembalikan ke sana. Termasuk pada saat manusia yang sudah sampai di tingkatan itu merencanakan sesuatu misalkan, terus itu juga dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya yang berencana. Tidak pernah. Kadang itu mengakui sebentar, tertarik lagi. Tergantung dari levelnya sudah bisa. Iya, walaupun level sebelum tingkatan apa itu? Mana utifana kamil bakok. Sebelum dibakok, prosesnya seperti itu, Mas Yan. Ada mau marah, kembali lagi nggak jadi, seperti ada yang narik lagi.
Nah, dan itu kecepatan tarian mau marah kok tidak jadi itu sesuai dengan istiqomah dia berzikir. Semakin dia istiqomah berzikir, maka tarikat itu akan semakin cepat. Jadi kita mau marah 1 detik, 2 detik langsung kembali. Tapi kalau yang zikirnya masih di fana, lamaan lupanya sama ingatnya, nah itu jam-jaman Mas ya. Nggak sadar 1 jam, 2 jam, kemudian sadar lagi gitu. Unik ya kalau bahas ilmu seperti ini ya orang-orang tertentu lah yang nyimak ya, orang-orang tertentu ya, biarin pokoknya kita sudah menyampaikan amanah dari dorongan atau kekuatan yang ada di dalam rasa itu untuk supaya menyampaikan gitu. Berarti ya benar ya yang pernah Gus sampaikan itu, bahwa menjalani kehidupannya sehari-hari orang yang sudah sampai di tingkatan itu ya sama seperti orang pada umumnya, cuma bedanya dirasa. Ya. Bedanya dirasa sama. Dan apapun aktivitas yang dilakukan itu dia tidak pernah mengakui bahwa itu adalah aktivitasnya dirinya, tapi itu adalah aktivitasnya Allah sendiri gitu. Kalau secara zahiriyah sama Mas, orang yang berada di tahapan syariat, orang yang berada di orang yang berada di tahapan syariat ataupun di makrifat, kalau dilihat secara zahir, sholatnya sama Mas, rukuknya ya sama, sujudnya ya sama secara syariatnya. Yang beda itu rasanya. Kalau orang syariat itu masih mengakui dirinya yang sholat, kalau orang hakikat ini, orang yang sudah makrifat, tidak ada sudah. Ini semuanya Allah. Makanya ingatnya sama Allah terus. Kalau orang syariat, berhubung dia masih mengingat makhluk, ya yang kelihatannya makhluk. Sawah, uang, mobil, itu yang terlihat. Kalau orang sudah makrifat, walaupun terlihat mobil, yang terkoneksi itu yang membuat, bukan mobilnya. Mobil itu perantara untuk terkoneksi dengan sang penciptanya. Ketika dia melihat makhluk, spontanitas dia melihat Tuhan.